Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita masih bisa memasuki hari ini, semuanya adalah karena anugerah Tuhan dan karena kasih Tuhan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13. Kita akan membacakan di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang perumpamaan yang kedua di dalam pasal yang ke-13 ini. Masih diambil dari dunia pertanian, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini diceritakan tentang seorang yang menaburkan benih yang baik. Tetapi pada waktu malam ada si jahat yang datang untuk menaburkan benih lalang di ladang orang tersebut. Kemudian ketika benih yang baik ini, benih gandum ini tumbuh, maka lalang itu juga tumbuh. Kemudian datanglah hamba-hamba Tuhan itu bertanya kepada tuannya, bukankah benih yang baik yang ditaburkan? Kenapa ada lalang yang tumbuh? Maka Tuhan itu mengatakan bahwa ada si jahat yang menaburkan benih yang tidak baik, yaitu benih lalang. Kemudian hamba-hamba itu berkata kepada tuannya, maukah kami cabut lalang itu? Maka tuannya katakan, jangan dicabut, karena pada waktu kamu mencabutnya maka gandum itu pun akan ikut tercabut. Biarkan saja sampai pada waktu menuai. Pada waktu menuai maka Tuhan itu memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengumpulkan lalang-lalang itu, mengikat berkas-berkasnya, kemudian dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Baru kemudian mengumpulkan berkas-berkas gandum itu untuk disimpan ke dalam lumbung. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penjelasan perumpamaan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Di situ dikatakan bahwa orang yang menaburkan benih yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang adalah iblis. Kemudian waktu menuai itu adalah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah para malaikat. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, melalui penjelasan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kita dapat mengerti bahwa selain pengajaran yang benar, pengajaran yang baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, ada juga pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak baik, yang jahat yang ditaburkan oleh si iblis, si setan. Oleh karena itu tidak heran Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di dalam dunia ini masih ada orang-orang yang jahat, masih ada orang-orang yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang sesat, orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu tidak heran, walaupun ya kita berharap, kita berdoa supaya tidak ada lagi penyesatan, supaya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi semuanya itu tetap masih ada sampai pada saat ini. Bahkan Tuhan Yesus katakan bahwa kebenaran dan kebaikan itu terus diajarkan. Demikian juga penyesatan dan kejahatan itu terus diajarkan.
sampai kepada waktunya tiba, yaitu pada akhir zaman. Disitulah Tuhan Yesus sendiri yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya pada waktu itu untuk memisahkan antara lalang dan gandum, antara anak-anak kerajaan dan juga anak-anak si jahat, yaitu mereka yang melakukan penyesatan dan juga melakukan kejahatan. Dan orang-orang yang menyesatkan, yang mengajarkan kesesatan dan melakukan kejahatan, maka mereka akan dikumpulkan untuk dicampakkan ke dalam dapur api, di dalam neraka. Demikian juga anak-anak kerajaan itu akan dikumpulkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kepada akhir zaman, anak-anak kerajaan akan hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup benar dan juga melakukan apa yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian juga anak-anak si jahat, mereka akan terus mengadakan penyesatan. Mereka mengajarkan ajaran yang sesat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sampai kepada akhirnya. Dan pada akhir zaman, keduanya akan dipisahkan. Untuk satu ditempatkan di surga dan yang lain akan dibakar di dalam api neraka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah sebagai anak-anak kerajaan kita boleh sungguh-sungguh hidup benar dan juga hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak kerajaan, kami boleh sungguh hidup benar, hidup sesuai dengan firman-Mu, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, kerjakan di dalam pelayanan, kesibukan, persiapan pelayanan kami, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Jemaat juga Tuhan tolong di dalam aktivitas usaha pekerjaan, keluarga mereka, Tuhan peliharakan anak-anak mereka, Tuhan peliharakan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan daripada segala sakit penyakit, khususnya dari virus corona. Tuhan juga menyertai di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan yang peliharakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati lagi untuk datang di hadapan Tuhan di dalam persekutuan doa yang kita adakan nanti malam. Marilah kita dengan penuh kerinduan menghampiri Tuhan. Kita mau bersandar terus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.